Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Rida Prihatni dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan mengenai sistem biaya standar full costing untuk mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Siti Haliza Salsabila dan rekan saya. Merza Indah Salsabila. Dan saya Nadila Maulana Amalia. Bisa di next. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Merza. Oke, selanjutnya ini yang pertama kita akan membahas tentang definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya eh, yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kata-kata biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Sementara itu, sistem biaya standar merupakan satu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menyajikan perbandingan dan analisis penyimpangan biaya tersebut. Oke. Selanjutnya itu ada manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Yang pertama itu ada mengendalikan biaya. Jadi, biaya standar ini menjadi alat penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika ditentukan secara realistis, standar ini dapat mendorong pelaksana bekerja lebih efektif karena mereka tahu bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan eh, pada tingkat pada tingkat biaya berapa. Yang kedua itu ada memberikan pedoman biaya yang membantu manajemen mengetahui biaya yang seharusnya sehingga memungkinkan pengurangan biaya melalui perbaikan metode kerja dan pemilihan tenaga kerja. Yang terakhir itu ada menyediakan analisis penyimpangan yang memungkinkan manajemen menerapkan prinsip kelainan atau exception exception principle dengan memusatkan perhatian pada penyimpangan dari standar untuk pengendalian yang lebih efektif. Kemudian ada kelemahan biaya standar. Yang pertama itu standar yang tidak seragam. Dengan tingkat keketatan atau kelonggaran standar sulit dihitung dengan tepat dan bisa berbeda-beda antar bagian perusahaan. Yang kedua ada kurang fleksibel terhadap perubahan, yaitu standar cenderung kaku dan jarang diperbaharui, padahal kondisi produksi sering berubah, seperti perubahan harga bahan baku. Yang terakhir itu ada pengukuran bisa jadi tidak akurat. Jika standar terlalu sering diperbaiki, fungsinya sebagai alat ukur jadi tidak efektif, tapi jika tidak diperbaharui, hasil pengukuran bisa tidak realistis. Kemudian ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi dalam perusahaan yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas penggunaan masukan atau biaya dan pencapaian keluarannya, pendapatan atau kinerja. Berdasarkan masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi pusat biaya, expense center yang diukur berdasarkan masukan, yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center, diukur berdasarkan keluaran. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center, diukur berdasarkan selisih keluaran dan masukan atau laba. Yang terakhir ada pusat investasi, investment center, diukur berdasarkan rasio laba terhadap investasi. Selanjutnya, ada pusat biaya dapat dibagi lebih lanjut menurut sifat biaya yang dikeluarkan oleh pusat pertanggungjawaban, yakni yang pertama ada Engineered Expense Center, biaya memiliki hubungan yang nyata dengan keluarannya. Contohnya itu ada departemen produksi, yang jika biaya meningkat, outputnya ikut meningkat dan sebaliknya. Yang kedua ada Discretionary Expense Center, hubungan antara biaya dan keluarannya tidak nyata, contohnya departemen pemasaran, penambahan biaya seperti promosi yang belum tentu juga meningkatkan output atau penjualan. Sistem biaya standar hanya efektif pada Engineered Expense Center karena masukan dan keluarannya dapat diukur secara kuantitatif sehingga efisiensinya bisa dianalisis dengan lebih tepat.
Kemudian ada prosedur penentuan biaya standar. Yang pertama itu ada biaya bahan baku yang terdiri dari yang pertama itu ada masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Yang kedua itu ada harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut dengan pola harga standar. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari spesifikasi produk, ukuran, bentuk warna, karakteristik, pengolahan, ataupun mutu. Yang kedua ada pembuatan kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi produk selesai. Yang ketiga ada kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis, analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku produk atau pekerjaan sebelumnya, bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan terbaik atau terburuk, ataupun dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Catatan pemborosan bahan baku bisa dimasukkan dalam standar atau dicatat sebagai varians. Ini masih dalam bahan baku standar, jadi harga standar ditentukan berdasarkan daftar harga pemasok, katalog, dan informasi terkait lainnya, termasuk perkiraan perubahan harga di masa depan. Jika ada biaya yang angkut atau pengurusan bahan baku, biaya tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan. Potongan pembelian yang diperkirakan juga harus dikurangkan dari harga beli bruto. Contohnya misalnya harga belinya itu Rp345 per satuan rupiah dan biaya angkutnya itu Rp40, rupiah, dikurangi dengan potongan pembelian yaitu Rp10. Jadi, harga standar bahan bakunya itu, Rp375 per satuan ribu rupiah. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa, yang pertama itu ada harga yang berlaku di masa yang akan datang atau selama 1 tahun, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, dan yang terakhir itu harga normal dalam jangka panjang. Pemilihan jenis harga tergantung fluktuasi harga dan tujuan penggunaan standar. Harga digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen Pembelian dan mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Harga standar biasa ditentukan di akhir tahun dan digunakan selama tahun berikutnya kecuali ada perubahan harga yang sangat signifikan. Selanjutnya ada prosedur penentuan biaya standar. Yang ini yang sekarang tuh yang biaya tenaga kerja standar. Seperti halnya dengan biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah yang pertama tata letak pabrik efisien dengan peralatan modern untuk produksi maksimal dan biaya minimal. Yang kedua pengembangan staf perencanaan agar proses produksi lancar tanpa penundaan. Yang ketiga, pembelian bahan baku direncanakan agar tersedia saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, standarisasi kerja dan metode dengan instruksi, serta pelatihan yang cukup. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja dari cost sheet sebelumnya. Yang kedua, melakukan tes run produksi dalam kondisi normal. Yang ketiga, meneliti gerak dan waktu kerja karyawan sesuai kondisi nyata. Yang keempat, membuat taksiran wajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan produksi. Jam tenaga kerja standar ditentukan dengan mempertimbangkan waktu istirahat, penundaan tak terhindarkan, dan kelelahan kerja. Sementara tarif upah standar ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan, kecepatan kerja yang dibutuhkan, dan rata-rata upah per jam yang diperkirakan. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu, yang dapat digunakan sebagai tarif upah standar adalah rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, dan atau median dari upah karyawan masa lalu. Yang terakhir itu ada perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Yang terakhir itu ada biaya overhead pabrik standar. Jadi tarif overhead standar dihitung dengan membagi eh, jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas nomor itu sendiri. Tarif ini mencakup biaya overhead variabel dan tetap, serta berguna untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaan agar bermanfaat untuk pengendalian biaya. Tarif overhead harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan variabel.
Dalam sistem biaya standar digunakan anggaran fleksibel untuk beberapa kisaran kapasitas yang membedakan perlakuan biaya tetap dan variabel secara jelas. Contoh anggaran fleksibel dan penentuan tarif biaya overhead pabrik standar adalah misalnya nih dalam anggaran fleksibel Departemen A, produksi standarnya itu ada 1.500 kilogram, 2.000 kilogram, dan 40.000 kilogram. Nah, jam tenaga kerja standarnya itu ada 3.500 kilogram, 4.500 kilogram, dan 6.000 kilogram. Sementara kapasitasnya itu ada 60% untuk 3.500 dan 1.500, 80% untuk 4.500 dan 2.000 kilogram, dan 100% untuk 6.000 dan 4.000 kilogram. Biaya overhead pabrik variabelnya itu 750.000 untuk yang 60%, 1 juta untuk yang 80%, dan 1.250.000 untuk yang 100%. Biaya overhead pabrik tetapnya itu ada 1.500.000 untuk yang 60%, 1.500.000 juga untuk yang 80%, dan 1.750.000 untuk yang 100%. Jadi jumlah biaya overhead pabriknya itu ada 2.250.000 untuk yang dari hasil 1.500.000 ditambah 750.000 dan 2.500.000 untuk dari penambahan 1.500.000 dan 1 juta, dan 3 juta untuk total dari yang 1.250.000 ditambah dengan 1.750.000 rupiah. Misalkan kapasitas normal Departemen A tersebut pada tingkat 80% dan tarif biaya overhead didasarkan pada jam tenaga kerja, maka tarif biaya overhead pabrik standar dihitung sebesar Rp555,56 per jam tenaga kerja yang dia dapatkan dari hasil 2.500.000 dibagi 4.500, dan tarif tersebut terdiri dari tarif overhead pabrik variabel yaitu 1 juta dibagi 4.500 yang totalnya itu 222,22 per jam rupiah. Tarif overhead pabrik tetap sebesar 1.500.000 dibagi 4.500 yang hasilnya itu 333,34 per jam rupiah. Tarif overhead pabrik standar pada kapasitas normalnya itu jadi 555,56 per jam rupiah. Kemudian ada jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan atau kelonggaran sebagai berikut. Yang pertama itu ada standar teoretis, yaitu standar yang sangat efisien dan sulit dicapai dalam praktik. Meskipun dapat digunakan dalam jangka panjang, standar ini sering menimbulkan frustrasi. Frustrasi karena asumsi pelaksanaan sempurna yang jarang terjadi. Saat ini, standar teoretis jarang digunakan untuk kegiatan biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja ataupun biaya bahan baku. Yang kedua itu ada rata-rata biaya waktu yang lalu, yang cenderung longgar karena mengandung unsur biaya tidak efisien. Tapi meskipun demikian, standar ini kadang digunakan pada awal penerapan sistem biaya standar, lalu secara bertahap digantikan oleh standar yang mencerminkan efisiensi sesungguhnya. Yang ketiga itu ada standar normal, yang didasarkan pada taksiran biaya masa depan dengan asumsi kondisi ekonomi dan kegiatan yang normal disesuaikan dari rata-rata biaya masa lalu. Standar ini berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka panjang, namun kurang efektif untuk pengukuran pelaksanaan atau keputusan jangka pendek. Yang terakhir itu ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau attentionable high performance, yang merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindarinya terjadi. Kemudian ada analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau variance. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Analisis selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung hanya menggunakan dua kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan standar. Sedangkan analisis biaya
Overhead pabrik melibatkan 3 kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, standar, dan normal yang digunakan untuk menghitung tarif overhead. Karena itu, pembahasan analisis selisih dibedakan menjadi 2 bagian. Jadi yang berikutnya itu ada analisis biaya overhead produksi langsung. Yang pertama itu ada model satu selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Jadi, dalam analisis selisih biaya produksi hanya akan dijumpai 3 selisih, yaitu selisih biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang hasil perhitungannya selisih diberi tanda L, atau selisih laba atau selisih yang menguntungkan, atau tanda R, selisih rugi. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus berikut ini, yaitu ST itu total selisih, sama dengan HST dikali KST. HST itu harga standar, KST itu kuantitas standar, terus habis dikali dikurangin dengan jumlah dari HS, harga sesungguhnya, dikali KS, kuantitas sesungguhnya. Habis itu, baru dapat hasilnya. Berikutnya itu ada model 2 selisih. Dalam model analisis ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Yang pertama itu rumusnya ada SH. SH itu selisih harga sama dengan HST dikurang HS. HST itu harga standar, HS itu harga sesungguhnya. Dari hasil pengurangan ini dikali dengan KS atau kuantitas sesungguhnya. Terus yang rumus kedua itu ada SK sama dengan SK itu selisih kuantitas atau efisiensi. Terus perhitungannya itu KST atau kuantitas standar dikurang KS kuantitas sungguhnya. Nah, dari hasil pengurangan itu dikali dengan HST atau harga standar. Ini contohnya, PATX menggunakan sistem biaya standar, biaya bahan baku standar per unit produk tersebut sebesar 100 kilogram dengan harga 500 perak. Biaya bahan baku sesungguhnya untuk memproduksi 1000 unit produk dalam bulan Januari 2020 X1 adalah sebanyak 90.000 kilogram, yaitu 550 perak. Berikut perhitungannya. Jadi di sini ada data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Nah, untuk perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam model 2 selisihnya itu, yang pertama kita cari dulu selisih harganya, yaitu dengan cara mengkalikan, mengurangi 500. 500 itu dari, eee, yang 100 kilogram dengan harga 500 perak, dikurangi dengan 90.000 kilogram yang harganya itu 550 perak tuh dikurangin dulu, baru dikalikan dengan, biaya bahan baku sesungguhnya yang untuk memproduksi 1000 unit, yaitu 90.000 kilogram, yang hasilnya itu 4.500.000. Terus habis itu kita cari selisih kuantitasnya dengan cara mengurangi, eee, 100 kilogram, 100 sebentar, 100.000 dikurangi dengan 90.000 kilogram, terus dikali dengan harganya yaitu 500, yang hasilnya itu, 5 juta, dan artinya itu L karena dia itu untung. Boleh langsung. Oke. Nah, yang ketiga itu ada model 3 selisih atau the three-way model. Dalam model 3 selisih, perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya diuraikan menjadi selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama itu harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Dalam model 3 selisih, rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas tergantung dari jenis hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya tersebut di atas.
Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Yaitu SH sama dengan HST dikurang HS, lalu total dari pengurangan itu dikali dengan KST untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST untuk menghitung selisih kuantitas, dan SHK dikurang HST, SHK sama dengan HST dikurang HS, lalu pengurangan ini dikali dengan KST dikurang KS untuk menghitung selisih gabungan antara harga dan kuantitas. Berikut ada contoh-contoh perhitungannya sesuai dengan tiga kemungkinan di atas. Contoh yang pertama itu, di sini disebutin bahwa dalam biaya bahan baku ini kuantitas standarnya itu ada 90.000 kilogram, yang sesungguhnya itu ada 100.000 kilogram. Harga per kg-nya untuk yang standar itu 500 perak dan yang sesungguhnya itu 550 perak. Nah, untuk perhitungan selisih harga dan kuantitasnya dalam kondisi kuantitas harga standar masing-masing lebih rendah dari kuantitas dan harga sesungguhnya itu, yang pertama kita cari dulu selisih harganya dengan cara mengurangi harga per kilogram dari standar dan sesungguhnya, lalu dikali dengan kuantitas standar yang hasilnya itu 4.500.000 yaitu rugi. Terus abis itu kita cari lagi selisih harga atau kuantitas dengan cara mengurangi kuantitas harga per kilogram sesungguhnya dan standar, lalu dikali dengan kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya, yang hasilnya itu 500.000 yaitu rugi. Lalu yang terakhir kita hitung lagi selisih kuantitas, yaitu dengan cara mengurangi kuantitas standar dan kuantitas sesungguhnya, lalu hasil pengurangannya kita kali dengan harga per kilogram standar. Dan hasilnya itu 5 juta yaitu rugi. Dalam hal ini, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga menimbulkan selisih gabungan atau joint variance yang mengandung unsur selisih harga dan kuantitas sekaligus. Dalam hubungannya dengan bahan baku, selisih harga bahan baku menjadi tanggung jawab fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas bahan baku menjadi tanggung jawab fungsi produksi. Selisih harga atau kuantitas menjadi tanggung jawab bersama fungsi pembelian dan fungsi produksi. Contoh yang kedua, di sini dikasih tauin, di sini, masih tetap yang sama nominalnya, tapi di sini kita cari perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas masing-masing lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Jadi yang pertama itu, di sini untuk yang perhitungan ini masih sama kayak perhitungan yang sebelumnya. Sebentar. Masih sama perhitungan sebelumnya, cuman hanya, grafiknya aja yang beda. Bisa dilihat di sini kalau yang, eee, yang di atas itu HST, yang di bawahnya HS, jadi kebalikannya dari yang sebelumnya, dan yang sampingnya itu masih sama. Jadi kita next aja ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu, dalam hal ini Eee, yang di sini tuh harga standarnya lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya sehingga selisih gabungan tidak terjadi. Nih, di sini nggak ada joint of variance-nya atau selisih gabungan, yang ini, yang kotak-kotak, di sini tuh nggak ada. Jadi, eee selisih harga dan selisih kuantitas itu jadi laba karena dia tuh nggak ada selisih gabungannya. Dalam hal ini karena selisih harga dan kuantitas sama dengan nol, maka dengan demikian tidak terdapat selisih biaya menjadi tanggung jawab bersama di antara dua manajer. Misalnya manajer fungsi pembelian dan manajer manajer fungsi produksi. Kita next lagi untuk yang contoh berikutnya. Yang ini tuh harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya sehingga selisih gabungan tidak terjadi. Di sini kalau dilihat, harga per kg-nya yang standar yang tadinya 500 jadi 550 perak, yang sesungguhnya jadi 500, jadi diselisih harganya juga hasilnya beda, jadinya laba, dan untuk selisih kuantitasnya
jadinya tetap rugi. Oke, kita next. Model 3 selisih menghasilkan informasi lebih teliti untuk pertanggungjawaban selisih dibandingkan dengan model 2 selisih. Dan dalam model 3 selisih, rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari kondisi berikut ini. 1. Jika harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya, model 3 selisih lebih teliti dalam membebankan selisih kepada manajer terkait dibandingkan model 2 selisih. Dalam kondisi standar lebih tinggi, model 2 selisih cenderung membebankan lebih banyak selisih kuantitas kepada manajer produksi karena sebagian selisih harga masuk dalam perhitungan selisih kuantitas. Yang kedua itu dalam kondisi standar lebih rendah, model 2 selisih membebankan lebih banyak selisih harga kepada manajer pembelian karena sebagian selisih di kuantitas dianggap sebagai selisih harga. Yang ketiga itu ada model 3 selisih memisahkan selisih gabungan secara jelas sehingga selisih harga hanya dibebankan kepada manajer pembelian dari selisih kuantitas kepada manajer produksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya izin melanjutkan pemaparan selanjutnya. Jadi di sini itu bisa kita lihat ada perbandingan gambar untuk model 2 selisih dan juga model 3 selisih. Pertama itu ada gambar 1311, yaitu menggambarkan harga standar yang lebih tinggi daripada harga sesungguhnya, namun kualitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga selisih gabungan tidak terjadi. Di mana di kotak yang atas kiri ini itu adalah selisih harga, yaitu dari 550 dikurang 500 dikali 90.000, didapatlah 4.500.000 laba. Kemudian di kotak yang bawah kanan, itu tidak ada join variance atau selisih gabungan. Karena sesuai keterangan tadi, yaitu harga standarnya lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Tapi kuantitasnya lebih rendah daripada kuantitas yang sesungguhnya. Yaitu selisih kuantitasnya sebesar 90.000 dikurang 100.000, kemudian baru dikalikan dengan 500 rupiah, yaitu didapatlah 5 juta rupiah rugi. Dan di gambar bawahnya itu ada gambar 1312, di mana harga dan kuantitas standar itu lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Nah, inilah gambar yang membandingkan model 2 selisih dan juga model 3 selisih. Kalau di model 2 selisih ini, jadi tuh dia kotaknya cuma ada 2 aja. Walaupun ada penggabungan tuh tetap 2. Tapi kalau 3 selisih, dia itu kotaknya ada 3. Jadi saat bergabung itu ada kotak baru lagi. Bisa di next. Tolong di next ya. Maaf sebentar ya. Nah, selanjutnya itu jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Maka perhitungan selisih harga dengan model 3 selisihnya itu menggunakan rumus SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS. S dan SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST, sementara SHK-nya sama dengan 0. Dalam kondisi harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, perhitungan selisih harga dan kuantitas dengan model 2 selisih dilakukan dengan rumus yang sama. Dengan dalam
dengan yang digunakan dalam model 3 selisih. Jadi buat model 2 selisih sama 3 selisih itu rumusnya masih sama ya. Dan yang ketiga itu jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, maka perhitungannya yaitu SH sama dengan HST dikurang HS dikali KST, dan SK sama dengan KST dikurang KS dikali HS, sementara SHK-nya sama dengan 0. Bisa di next. Nah, dari grafik ini tuh kita bisa melihat bahwa manajer fungsi pembelian dibebani selisih harga yang lebih banyak dari manajer fungsi produksi. Dibebani selisih harga yang lebih banyak, sementara manajer produksi itu dibebani selisih kuantitas yang lebih banyak. Karena di dalam masing-masing jenis selisih tersebut itu terdapat unsur selisih gabungan yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi yang gabungan itu yang di kotak persegi ini loh, yang paling kanan itu yang kotak. Nah, itu gabungannya. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke contoh 7, yaitu perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas untuk unsur biaya produksi langsung. Nah, biaya produksi langsung ini terdiri dari seperti yang kita tahu BBB dan juga BTK. BBB dan BTK. Contohnya yaitu PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar dan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Jadi ada biaya bahan baku dan tenaga kerja seperti yang saya bilang sebelumnya dengan kuantitas standarnya yaitu BB 4.000 unit dan tenaga kerja itu 1.000 jam dan kuantitas sesungguhnya BB 5.000 unit dan TK 2.000 jam dengan harga standar BB 20 perak dan juga TK 10 perak. Sementara harga sesungguhnya yaitu BB 15 perak dan TK 20 perak. Nah, perhitungan selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar dengan berbagai model bisa kita lihat berikut ini. Pertama kita lihat dari yang model satu selisih dulu ya. Untuk selisih bahan bakunya itu dari KST dikali HST, yaitu kuantitas standar dikalikan dengan harga standar. Baru setelah itu nanti dikurangi dengan 5.000 itu yang tadi adalah kuantitas standar dari si keduanya, bahan baku dan tenaga kerja, dikalikan dengan harga sesungguhnya bahan baku. Dapatlah 5.000 laba. Kemudian yang kedua adalah selisih biaya tenaga kerja, yaitu didapat dari JKST jam kerja standar. Tadi kan jam kerja standarnya untuk tenaga kerja itu 1.000 jam dikali dengan tarif upah standarnya 10 perak kan tadi. Setelah dikalikan baru nanti dikurang dengan kuantitas sesungguhnya dari tenaga kerja yaitu 2.000 dikali dengan harga standar dikalikan dengan tarif upah sesungguhnya yaitu 20 perak. Didapatlah 30.000 rugi. Oh iya, mohon maaf juga tadi saya ada ralat ya. Di selisih biaya bahan baku itu 5.000-nya didapat dari kuantitas sesungguhnya, 5.000 unit. Dikalikan dengan harga sesungguhnya Rp 15 perak. Didapatlah 5.000 laba. Oke, kita next ke model 2 selisih, di mana yang pertama itu ada selisih biaya bahan baku. Nah, ini bisa kita belah menjadi dua nih perhitungannya. Yang pertama ada selisih harga bahan baku, di mana
dari harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya, tinggal dikalikan dengan si kuantitas sesungguhnya. Dapatlah ini harusnya sama dengan 25.000 laba. Kemudian yang kedua itu kita bisa menghitung selisih kuantitasnya bahan baku. Didapat dari kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya, baru kemudian dikalikan dengan harga standar. Didapatlah 20.000 rugi. Dan yang kedua itu ada selisih biaya tenaga kerja langsung, di mana bisa terbagi menjadi dua lagi, yaitu selisih tarif dan selisih efisiensi upah, di mana kalau selisih tarif itu menghitungnya tinggal harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya, didapatlah 20.000 rugi. Kemudian untuk selisih efisiensinya itu tinggal kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya dan dikalikan dengan harga standar, maka didapatlah 10.000 rugi. Bisa di next. Kemudian setelah 1 selisih dan 2 selisih, kita masuk ke 3 selisih. Itu ada contoh gambarnya ya. Jadi untuk 3 selisih itu yang pertama kita akan menghitung selisih harga bahan bakunya, yaitu dari harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya dikalikan dengan si kuantitas standar, maka didapatlah 20.000 laba. Nah, itu adalah kotaknya yang sesuai panah tuh ya, ada di atas kiri. Kemudian yang kedua adalah perhitungan selisih kuantitas bahan baku, didapat dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikalikan dengan harga sesungguhnya. Didapatlah 15.000 rugi. Di sebelah kanan bawah yang kotaknya gelap. Sehingga selisih harga atau kuantitas bahan baku itu tidak terdapat selisih harga atau kuantitas karena sama dengan 0. Sehingga di yang panah kosong itu nggak ada kotaknya karena itu tidak terjadi penggabungan. Seperti itu. Bisa di next. Tadi kelewat satu. Nah, setelah selisih biaya bahan baku itu kita masuk ke biaya tenaga kerja. Terbagi menjadi 3, ada selisih tarif, efisiensi, dan juga tarif atau efisiensi upah. Yang pertama ada selisih tarif dulu, didapat dari harga standar dikurangi harga sesungguhnya, tinggal kita kalikan dengan kuantitas standar. Didapatlah 10.000 rugi. Kotaknya yang atas kiri, kemudian ada selisih efisiensi upah, itu dari kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya, dikalikan dengan harga standar. Didapatlah 10.000 rugi, itu yang kotak bawah kanan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah selisih tarif atau efisiensi upah, didapat dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Nah, kemudian tinggal dikalikan harga standar dikurangi harga sesungguhnya, maka didapatlah 10.000 rugi. Nah, karena ini kan ada selisih nih yang nggak 0, maka di atas kanan ini ada kotak penghubung gabungan di antara keduanya. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke selisih BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, perhitungan untuk tarif BOP itu adalah menggunakan kapasitas normal. Sedangkan untuk pembebanan BOP kepada produk itu menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih BOP itu dipengaruhi juga oleh kapasitas standar. Nah, selisih biaya overhead pabrik sendiri ini terdiri dari 4 model, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4 selisih. Bisa di next.
Untuk model satu selisih itu BOP dihitung dengan cara mengurangi BOP dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan BOPS. Untuk model dua selisih, BOP itu dihitung dengan model satu selisih dan dapat dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih terkendalikan dan selisih volume. Kemudian untuk model tiga selisih, itu selisih BOP dihitung dengan model satu selisih yang dipecah menjadi tiga macam, yaitu ada selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Kemudian untuk model 4 selisih, bisa di next. Itu terdiri dari selisih BOP yang dihitung dengan model satu selisih yang dipecah menjadi tiga macam, yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Ya, tolong di next. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Di sini ada contoh 8. Bisa dilihat ada data biaya produksi standar persatuan. Yang pertama itu ada biaya bahan baku senilai 5.000, biaya tenaga kerja 10.000, dan BOP yang terdiri dari variabel 8.000 dan juga tetap 6.000, sehingga totalnya itu adalah 29.000. Sementara transaksi yang terjadi dalam bulan Januari adalah yang pertama adalah jumlah bahan baku yang dibeli itu ada senilai 1.500 kg. Yang satuannya adalah seharga Rp1.100. Kemudian jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari itu terdiri dari 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya, yaitu ada biaya bahan baku senilai 1.155, biaya tenaga kerja senilai 2.422.500, dan biaya overhead pabrik senilai 3.650.000. Bisa di next. Yang pertama kita masuk ke perhitungan biaya bahan baku. Pertama itu kita cari metode satu selisihnya dulu. Tinggal si selisih biaya bahan bakunya itu didapat dari sebentar. HST-nya itu adalah tadi harga standarnya 1.000 sesuai data biaya produksi. Kemudian KST-nya itu adalah kuantitas standar sebesar 1.250. Nah, ini dikalikan dulu baru dikurangi dengan harga standar dikali kuantitas standar. Senilai 1.100 dikali 1.050, maka didapatlah 95.000 laba. Kemudian ada metode dua selisih, didapat dari harga standar 1.000 dikurangi dengan harga sesungguhnya 1.100, kemudian tinggal dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Yaitu 1.050, maka didapatlah 105.000 rugi. Kemudian ada selisih kuantitas biaya bahan baku, tinggal KST atau kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya, yaitu 1.250 dikurangi dengan 1.050, tinggal dikalikan dengan harga standar senilai 1.000, maka didapatlah 200.000 laba. Sehingga total selisihnya itu tinggal 105 dikurangi dengan 200.000. Karena labanya lebih besar, maka otomatis hasilnya adalah selisih 95.000 laba. Bisa di next. Tolong di next. Kemudian ada metode tiga selisih. Yaitu dari harga standarnya tadi 1.000 dikurangi dengan harga sesungguhnya, yaitu 1.100.
dan tinggal dikalikan dengan, dan setelah itu baru dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya, yaitu kan tadi dia memproduksinya 1050, maka didapatlah 105.000 rugi. Kemudian untuk selisih kuantitas biaya bahan baku itu tinggal kuantitas standar dari data itu kan tadi $1.250 dikurangi dengan dia memproduksinya 1.050, itu berarti tinggal dikalikan dengan harga standarnya senilai 1.000 setelahnya, yaitu didapatlah 200.000 laba. Sehingga selisih harga atau kuantitas biaya bahan bakunya dengan selisih harga atau kuantitas biaya bahan bakunya itu adalah dianggap 0. Jadi untuk total selisih biaya bahan baku yang ada tinggal 200.000 dikurangi dengan 105, maka didapatlah 95.000 laba. Kemudian yang kedua adalah perhitungan biaya tenaga kerja. Yang pertama itu kita masuk ke model satu selisih, di mana selisih biaya tenaga kerjanya yaitu tarif upah standar. Tadi kan tarif upahnya 500 perak ya. 500 perak per jam dikalikan dengan jam kerja standar. Sebentar. Ya, jam kerja standarnya itu 5.000, tinggal setelah dikalikan itu selanjutnya dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya, yaitu 475 dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya, yaitu 5.100. Maka didapatlah 77.500 laba. Bisa di next. Kemudian untuk metode dua selisih itu seperti sebelumnya ada selisih tarif dan juga selisih efisiensi, di mana tinggal tarif upah standar yaitu 500 dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya 475. Setelahnya baru dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya 5.100 jam, yaitu 127.500, itu laba hasilnya. Kemudian kita mencari selisih efisiensi upah, yaitu jam kerja standar 5.000 dikurangi dengan jam kerja sesungguhnya 5.100. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan dengan tarif upah standar 500, maka didapatlah 50.000 rugi. Selisihnya tinggal 127 tadi dikurangi 50, maka didapatlah 77.500. Sementara untuk metode 3 selisih, itu ada selisih tarif upah. Dari tarif upah standar 500 dikurangi tarif upah sesungguhnya 475, tinggal dikalikan dengan jam kerja standar, yaitu 5.000 jam, maka didapatlah 125.000 laba. Kemudian untuk selisih efisiensinya itu tinggal jam kerja standarnya 5.000 dikurangi dengan jam kerja sesungguhnya 5.100. Baru setelahnya dikalikan dengan tarif upah standar 475, maka hasilnya adalah 47.500 rugi. Untuk selisih harga atau efisiensi upahnya dianggap 0, sehingga total selisih biaya tenaga kerja langsung yang terjadi adalah 125 dikurangi dengan 47,
didapatlah 77.500. 77.500 laba. Bisa di next. Dan yang ketiga itu adalah selisih BOP. Ada model satu selisih, di mana selisih total BOP itu dari BOPS-nya tadi datanya. Dari BOPS-nya itu 3.650.000 dan BOPD-nya dari 250 dikali 20 jam dikalikan dengan Rp700. Maka selisihnya tinggal BOPS-nya tadi 3.650 dikurangi dengan 3.500, maka didapatlah 150.000 rugi. Untuk model dua selisih itu ada selisih terkendalikan, yaitu dari BOPS 3.650 dikurangi dengan BOP tetap pada kapasitas normal, yaitu 5.200 dikalikan dengan 300, maka didapatlah 1.560. Nah, itu tinggal dikurangi aja, maka didapatlah hasilnya 2.090.000 yang merupakan BOP variabel sesungguhnya. Kemudian BOP variabel pada jam standarnya itu tinggal 5.000 jam dikalikan dengan 400, maka didapatlah 2 juta rupiah. Dan selisihnya antara BOP variabel sesungguhnya dengan variabel pada jam standar didapatlah selisih terkendalikan, yaitu 90.000 rugi. Ini masih lanjutan yang tadi ya, yang gambar atas itu. Setelah tadi didapat selisih rugi, kemudian kita tinggal ke selisih volume atau volume variance, yaitu dari jam tenaga kerja pada kapasitas normal 5.200 jam dikurangi jam tenaga kerja standar 5.000 jam, dan juga selisih volume sehingga didapatlah selisih volumenya 5.200 dikurangi 500, yaitu 200 jam. Barulah dikurangi dengan tarif BOP tetap, yaitu 300 perak per jam. Nah, selisih itu dikalikan dengan si sebentar. Nah, selisih itu tinggal dikalikan dengan 100 dikali 600, maka didapatlah 60.000 rugi. Kemudian untuk model 3 selisih, ada selisih pengeluaran yang terdiri dari BOPS 3.650, kemudian dikurangi dengan BOP tetap pada kapasitas normal, itu 5.200 dikali 300, maka didapatlah 1.560, dan juga BOP variabel sesungguhnya. Sehingga didapat BOP variabel sesungguhnya yaitu 2.090.000. Nah, si BOP variabel sesungguhnya ini nantinya akan dikurangi dengan BOP variabel yang dianggarkan pada jam sesungguhnya yang dicapai, yaitu 5.100 jam dikali 400, yaitu 2.040.000. Kemudian selisihnya disebut dengan selisih pengeluaran sebesar 50.000 rugi. Bisa di next. Ini masih lanjutan yang model tadi. Masih model 3 selisih ya. Kemudian itu ada selisih kapasitas, terdiri dari kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya, yaitu 5.200 dikurangi dengan 5.100, maka kapasitas yang tidak terpakainya itu adalah 100 jam. Kemudian dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik tetap, yaitu 300 per jam. Maka selisih kapasitasnya adalah 30.000
rugi. Kemudian yang terakhir itu adalah selisih efisiensi. Didapat dari jam standar 5.000 jam dikurangi dengan jam sesungguhnya 5.100 jam, maka selisih efisiensinya adalah 100 jam. Nah, si 100 jam ini tinggal dikalikan dengan tarif BOP, yaitu Rp700 per jam, maka didapatlah selisih efisiensinya 70.000 jam. Bisa tolong di back dulu nggak satu slide? Tadi ada sedikit ralat ya. Jadi untuk yang model 2 selisih ini yang atas, kan tadi selisih volumenya itu 200 jam. Nah, ini 200 jam tinggal dikalikan dengan tarif BOP tetap, yaitu 300 perak per jam. Maka didapatlah selisih volumenya, yaitu 60.000 rugi. Jadi dari situ dapatnya 60.000 ya. Ya, bisa di next. Kemudian kita masuk ke model 4 selisih, yaitu kita tinggal menghitung dari selisih pengeluaran sebesar 50.000, lalu ada selisih kapasitas 30.000, selisih efisiensi yang dipecah menjadi 2, yaitu ada selisih efisiensi variabel, di mana 100 jam dikalikan dengan 400 perak, maka didapatkan hasil 40.000, dan terakhir yaitu selisih efisiensi tetap, yaitu 100 jam dikalikan dengan 300 perak, maka didapatlah hasil 30.000. Nah, karena ini semua rugi, ini 4-4-nya, berarti kita tinggal dijumlah aja, maka didapatlah total selisih biaya overhead pabriknya, yaitu 150.000 rugi. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu akuntansi biaya standar, yaitu sistem akuntansi yang terbagi menjadi 2, yaitu ada metode tunggal, single plan, dan metode ganda atau partial plan. Perbedaannya terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya kepada manajemen. Nah, kalau dalam metode tunggal, si rekening BDP ini dicatat menggunakan biaya standar, baik saat di debit maupun di kredit. Nah, selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya dicatat langsung saat masukan digunakan, sehingga manajemen itu bisa memantau penyimpangan yang terjadi secara real time itu apa. Nah, bisa dilihat ada gambar 13-18, di situ ada rekening BDP dalam metode tunggal. Tunggal itu ada metode ganda, yaitu dalam rekening BDP, pencatatannya itu dalam angka ganda, di mana sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Nah, dalam metode ini tuh penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Pada gambar 13-19 bisa dilihat ya, ada rekening BDP dalam metode ganda. Bisa dilihat sendiri aja tabelnya, kemudian bisa di next. Pertama, kita akan membahas metode ganda atau yang biasa disebut partial plan, di mana karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, rekening BDP didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan BB itu dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada HP standar. Nah, harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Kemudian selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Setelah HP persediaan produk dalam proses ditentukan dan HP produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening BDP. Terakhir, tinggal selisih biaya sesungguhnya itu dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Namun, analisis untuk selisih ini itu memerlukan bantuan informasi
lebih lanjut yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Bisa di next. Selanjutnya itu kita masuk ke materi aliran biaya standar dalam metode ganda. Berdasarkan data dalam contoh 8 tadi yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat jurnal-jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya produksi sesungguhnya, biaya produksi standar, dan juga selisih. Yang pertama itu adalah pencatatan biaya bahan baku, yaitu tinggal BDP BBB pada persediaan BB sebesar 1.155.000 yang didapat dari 1.050 kg dikalikan dengan 1.000, yaitu dari pemakaian bahan baku sesungguhnya. Kemudian ada jurnal pencatatan BOP, yaitu BDP BTK pada gaji dan upah sebesar 2.422.500. Didapat dari pemakaian biaya tenaga kerja sesungguhnya, yaitu 5.100 jam dikalikan dengan 475 perak. Bisa di next. Dan yang ketiga adalah pencatatan BOP. Nah, dalam metode ganda itu BOP bisa dicatat dengan menggunakan beberapa metode. Metode pertama ada rekening BDP, itu didebit dengan BOPS yang terjadi dalam periode akuntansi tertentu dan dikredit dengan biaya standarnya. Dengan demikian, selisih BOP dihitung dari saldo rekening BDP BOP, dan jurnal pencatatannya yaitu BOPS pada berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000. Bisa di next. Kemudian setelah jurnal BOPS tadi, itu pada akhir periode, BOPS akan dibebankan ke produksi dengan jurnalnya adalah BDP BOP pada BOPS sejumlah 3.650.000 dari pemakaian BOPS. Lalu ada metode kedua, di mana rekening BDP itu didebit dengan BOP atas dasar tarif standar. Nah, di metode ini tuh selisih BOP dihitung dari saldo rekening BDP BOP dan BOPS. Jurnalnya bisa di next. Tinggal BOPS pada berbagai rekening yang dikredit sama dengan metode pertama, yaitu sejumlah 3.650.000. Dan untuk jurnal pencatatan pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif standar, nah di sini yang berbeda, yaitu BDP BOP pada BOPD. Dari mana angkanya 3.570.000? Itu kita dapat dari 5.100 jam dikalikan dengan 700 perak, maka didapatlah sejumlah sekian. Bisa di next. Dan untuk akhir periode akuntansinya, rekening BOPD itu ditutup ke rekening BOPS. Perhitungannya tinggal perhitungannya itu angkanya sesuai dengan yang tadi, yang pembebanan BOP, pembebanan BOP kepada produk sejumlah 3.570.000. Nah, jurnalnya itu tinggal kita balik. Jadi BOPD yang tadinya dikredit kita taruh di debit buat ditutup, kreditnya adalah BOPS senilai 3.570. Bisa di next. Selanjutnya, setelah pencatatan BOP, itu kita tinggal mencatat harga produk jadi. Dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan biaya standar persatuan.
yaitu BDP BBB-nya 5.000 dikali 250, 1.250. Lalu BTK-nya 10.000 dikali 250, dapatlah 2.500.000. Kemudian BOP-nya itu 14.000 dikali 250, dapatlah 3.500.000. Nah, itu semua ditaruh di kredit, maka persediaan debitnya adalah persediaan produk jadi dari jumlah ketiganya, yaitu sebesar 7.250.000. Bisa di next. Yang kelima, setelah mencatat produk jadi, pasti tentunya juga ada produk dalam proses dong. Nah, kalau produk dalam proses ini itu dihitungnya dengan cara mengalihkan unit ekuivalensi kuantitas produk dalam proses pada akhir periode dengan biaya standar per satuan. Karena dalam contoh 8 itu sebelumnya tidak tersedia ya data mengenai persediaan produk dalam proses, maka kita langsung kasih contoh jurnalnya aja, formatnya seperti berikut. Tinggal persediaan produk dalam prosesnya di debit, kemudian kreditnya BDP, BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Hampir sama dengan jurnal produk jadi sebelumnya, cuman bedanya ini adalah untuk menghitung HPP produk yang akan dilanjutkan prosesnya di bulan berikutnya. Bisa di next. Yang keenam adalah pencatatan HP produk yang dijual, yaitu dengan cara mengalihkan kuantitas produk yang dijual selama periode akuntansi dengan biaya standar persatuan. Karena nggak ada datanya juga, maka formatnya itu tinggal harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Jadi dari jurnal produk jadi tadi, itu kan ada debit tuh persediaan produk jadi. Nah, itu kita tutup ke kredit, maka kita munculkan debit barunya yaitu harga pokok penjualan. Si nilai persediaan produk jadinya yang akan menjadi harga pokok penjualan tersebut. Dengan catatan ini angkanya biasanya berbeda, karena kalau persediaan produk jadi untuk perhitungan tadi itu untuk kita sendiri, sehingga itu dengan menggunakan biaya produksi. Tapi kalau di sini itu akan menggunakan harga jual. Ya, bisa di next. Dan yang ketujuh adalah pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Yang pertama ada selisih biaya bahan baku, yaitu dari saldo akhir BDP BBB. Dalam contoh 8 itu saldo kreditnya kan sebesar 95.000 untuk BDP BBB. Nah, itu terdiri dari selisih harga 105.000 rugi dan selisih kuantitas 200.000 laba. Dalam model 2 selisih. Kalau 3 selisih jadinya 105.000 rugi, itu selisih harga, dan selisih kuantitasnya itu 200.000 laba. Dengan selisih harga atau kuantitas sebesar 0. Jurnalnya yaitu selisih harga bahan baku yang tadi 105.000 rugi itu dimasukin, kemudian kreditnya itu selisih kuantitas bahan baku senilai 200.000 yang tadi itu dimasukin juga. Nah, untuk gap-nya atau selisih di antara keduanya itu adalah BDP BBB, yaitu sebesar 95.000 di debit. Bisa di next. Kemudian ada selisih BTKL, yaitu dengan menghitung saldo rekening BDP BTKL pada akhir periode. Kalau di contoh 8 tadi, itu kan ada rekening BDP BTKL pada akhir bulan Januari, dia bersaldo kredit 77.500.
Kalau dalam model dua selisih itu kan terdiri dari selisih tarif upah 127.500 laba dan selisih efisiensi upah 50.000 rugi. Nah, kalau model tiga selisihnya itu dia 125.000 laba untuk selisih tarif upah dan selisih efisiensi upahnya 47.500 rugi. Jurnalnya itu tinggal selisih efisiensi upah 50.000. Ini kita pakai yang model dua selisih ya. Selisih efisiensi upahnya 50.000 di debit, kemudian kita masukkan selisih tarif upahnya di kredit 127.500. Nah, selisih dari dua selisih tadi ini, gapnya itu kita taruh di debit karena kurang kan di debit 77.500 yang adalah merupakan BDP BTKL. Bisa di next. Kalau tadi dua selisih, nah ini model tiga selisih jurnalnya seperti ini. Sama ya jurnalnya, cuman beda di angkanya aja. Dan angkanya ini tinggal disesuaikan dengan angka si model tiga selisih tadi. Bisa di next. Kemudian ada selisih biaya overhead pabrik. Nah, kalau penentuan selisih BOP ini itu tergantung pada metode pencatatannya. Tadi kan ada dua metode nih. Kalau kita menggunakan metode 1, itu selisih BOP-nya dihitung dengan mencari saldo rekening BDP BOP dari data dalam contoh 8. Jurnalnya itu seperti yang bisa dilihat di layar, yaitu selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, dan selisih efisiensi 70.000. Itu di debit, dan kreditnya adalah senilai total dari debitnya yaitu 150.000 yang merupakan BDP BOP. Bisa di next. Untuk jurnal tadi itu kan kalau kita menggunakan metode 1. Nah, gimana kalau metode 2? Kalau metode 2 itu selisih si BOP dihitung dengan mencari saldo rekening BDP BOP dan saldo rekening BOPS. Setelah rekening BOPD ditutup ke dalamnya atau ditutup ke BOPS. Kalau dari contoh 3, rekening BDP BOP itu bersaldo debit 70.000. Atau rekening ini di debit 3570 yang merupakan pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar tarif standar. Dan dikredit sebesar 3.500.000. Jadi 70.000 itu didapat dari 3.570 dikurang 3.500 yang merupakan hasil kali kuantitas produk jadi dengan tarif BOPS. Dengan tarif BOPS standar. Nah, rekening BOPS itu kan bersaldo kredit 80.000 ya. 80.000-nya dari mana? Dari debitnya tadi 3650 yang merupakan BOPS dan kreditnya 3570 tadi tuh yang merupakan penutupan si rekening BOPD. Maka didapatlah 80.000. Sehingga selisih BOP dengan model 3 selisih itu jurnalnya bisa dicatat sebagai berikut. Tolong di next. Untuk metode 3 selisih itu jurnalnya sebagai berikut, yaitu terdapat selisih efisiensi di debit dengan kreditnya adalah BDP senilai 70.000. Sesuai penjelasan tadi, maka 70.000-nya itu didapat dari
saldo BDP BOP, yaitu 3570 dikurangi 3500. Kemudian jurnal keduanya yaitu selisih pengeluaran senilai 50.000 dan juga selisih kapasitas 30.000 itu di debit dan kreditnya adalah BOPS 80.000. Nah, 80 ini itu tadi dari 3650 dikurangi dengan 3570 yang merupakan saldo BOPS. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadila. Oke, baik. Selanjutnya yaitu metode tunggal atau kita kenal dengan single plan. Nah, untuk memberikan gambaran penggunaan metode tunggal, berikut ini disajikan akuntansi biaya standar yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pencatatan biaya bahan baku, yang kedua pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu pencatatan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu yang pertama itu pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih harga bahan baku. Oleh karena itu, pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, yang kedua selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai, dan yang ketiga selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Next, next. Yaitu selanjutnya selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Dalam metode pencatatan ini, rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga standar bahan baku persatuan. Rekening utang dagang dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku persatuan. Selisih antara pendebitan rekening persediaan bahan baku dengan pengkreditan rekening utang dagang itu dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Pada saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses didebit dengan hasil kali kuantitas standar bahan baku yang dipakai dengan harga standar. Sedangkan rekening persediaan bahan baku dikredit sebesar kuantitas bahan baku yang sesungguhnya dipakai dengan harga standar. Nah, selisih pendebitan rekening barang dalam proses dengan pengkreditan rekening persediaan bahan baku ini nantinya dicatat dalam rekening selisih pemakaian bahan baku. Next. Oke, ini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Biaya bahan baku standar persatuan produknya adalah sebagai berikut. Kuantitas standarnya itu 50 kilogram. Sedangkan untuk harga standar per kilogramnya itu Rp100. Dalam bulan Januari, jumlah produk yang dihasilkan adalah 2.000 satuan yang mengonsumsi bahan baku sebanyak 120.000 kilogram. Dalam bulan tersebut, kuantitas bahan baku yang dibeli adalah 150.000 kilogram dengan harga beli Rp90 per kilogram. Perusahaan menggunakan model dua selisih dalam menganalisis selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar. Nah, perhitungan selisih biaya bahan bakunya yaitu sebagai berikut. Selisih harga pembelian bahan baku. Harga pembelian standar 150.000 dikali Rp100 sama dengan 15 juta. Sedangkan harga pembelian sesungguhnya yaitu 150.000 kilogram dikali harga sesungguhnya yang kita beli tadi kan 90 per kilo. Jadinya 13.500.000. Lalu untuk selisih harga pembelian bahan baku itu 15 juta dikurang 13.500 hasilnya 1.500.000 dan itu laba karena kenapa bisa laba karena harga pembelian sesungguhnya itu lebih kecil dari harga pembelian standar. Yaitu selanjutnya selisih pemakaian bahan baku. Pemakaian standarnya itu kan jumlah produk yang dihasilkan kan 2.000 satuan. Jadi pemakaian standarnya 2.000 dikali 50 kilogram. Kuantitas standarnya itu dikali harga standar per kilogramnya ya yang Rp100 itu. Hasilnya 10 juta. Pemakaian sesungguhnya itu 120.000 kilogram dikali harga standar per kilonya
yaitu 100 jadinya 12 juta. Selisih pemakaian bahan baku adalah 10 dikurang 12 juta, jadi 2 juta rugi. Selisih harga bahan baku yang dipakai, kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya pada harga standar 120.000 kilogram dikali 100 rupiah. Hasilnya 12 juta. Kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya pada harga sesungguhnya yaitu 120.000 kilogram dikali 90 rupiah. Hasilnya yaitu 10.800.000. Nah, jadinya selisih harga bahan baku yang dipakai yaitu 12 juta dikurang 10.800.000. Hasilnya 1.200.000 dan itu laba. Next. Jika selisih bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, jurnal yang dibuat oleh PT Rimendi pada saat pembelian dan pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Persediaan bahan bakunya 15 juta di debit, utang dagangnya 13.500.000 di kredit. Selisih harga pembelian bahan baku di kredit 1.500.000. Di 1.500.000 dapat dari 15 juta dikurang 13.500. Oke, lanjut ke barang dalam proses bahan baku di debit sebesar 10 juta. Selisih pemakaian bahan baku di debit sebesar 2 juta. Lalu persediaan bahan baku di kredit sebesar 12 juta. Dari 10 juta ditambah 2 juta sama dengan 12 juta. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Nah, pada metode ini tuh intinya saat bahan baku dibeli, persediaan bahan baku tuh dicatat sebesar jumlah aktual pembelian tanpa mencatat selisih harga. Ketika bahan baku digunakan, barang dalam proses didebit berdasarkan kuantitas dan harga standar. Sementara persediaan bahan baku tuh dikredit berdasarkan kuantitas dan harga sesungguhnya. Selisih antara pencatatan tersebut menghasilkan dua varians, yaitu selisih harga dicatat di rekening selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas dicatat di rekening selisih pemakaian bahan baku. Oke, next. Dari awal. Jurnal pencatatan pembelian dan pemakaian bahan baku dengan metode selisih harga bahan baku yang dicatat pada saat bahan baku dipakai. Untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku, yaitu jurnalnya persediaan bahan baku di debit sebesar 13.500.000 pada utang dagang di kredit sebesar 13.500.000. Dan untuk pencatatan pemakaian bahan baku yaitu barang dalam proses di debit sebesar 10 juta, selisih kuantitas bahan baku di debit sebesar 2 juta. Dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 10.800.000 dan selisih harga bahan baku yang dipakai di kredit sebesar 1.200.000. Oke, next. Selanjutnya yaitu selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Metode ketiga ini tuh merupakan kombinasi antara metode 1 dan metode 2. Pada saat bahan baku dibeli, selisih harga yang terjadi dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Pada saat bahan baku dipakai, sebagian dari selisih harga yang melekat pada bahan baku yang dipakai ditransfer ke rekening selisih harga bahan baku yang dipakai. Dalam metode ini, rekening persediaan bahan baku didebit dan dikredit dengan harga standar bahan baku. Jurnalnya yaitu kurang lebih sama, cuma ditambah ini di selisih harga pembelian bahan baku di debit sebesar 1.200.000 dan selisih harga bahan baku yang dipakai di kredit sebesar 1.200.000. Itu tuh untuk mencatat selisih harga pembelian bahan baku yang melekat pada bahan baku yang dipakai dalam produksi. Oke, next. Yang kedua yaitu ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu pencatatan utang upah langsung, pencatatan distribusi upah langsung, dan yang ketiga itu pencatatan pembayaran upah langsung. Pada saat daftar upah langsung selesai dibuat, nah bagian akuntansi keuangan tuh pastinya membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah dikredit pada utang gaji dan upah gaji dan upah di debit pada utang gaji dan upah di kredit.
Oke, next. Distribusi upah langsung dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses sebesar hasil kali jam kerja standar dengan tarif upah standar dan mengkredit rekening gaji dan upah sebesar hasil kali jam kerja sesungguhnya dengan tarif upah sesungguhnya. Selisih pendebitan rekening barang dalam proses dengan pengkreditan rekening gaji dan upah dicatat dalam rekening selisih tarif upah dan maaf. Oke, aku ulang aja ya. Distribusi upah langsung dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses sebesar hasil kali jam kerja standar dengan tarif upah standar dan mengkredit rekening gaji dan upah sebesar hasil kali jam kerja sesungguhnya dengan tarif upah sesungguhnya. Selisih pendebitan rekening barang dalam proses dengan pengkreditan rekening gaji dan upah tuh dicatat dalam rekening selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Jurnal distribusi upah langsung, misalnya selisih yang terjadi merupakan selisih yang merugikan. Nih, contohnya jurnalnya seperti ini, barang dalam proses didebit, selisih tarif upah didebit, selisih efisiensi upah didebit pada gaji dan upah dikredit. Untuk pembayaran upah langsung, jurnalnya utang gaji dan upah didebit pada kas dikredit. Oke, next. Selanjutnya itu contohnya untuk memberikan gambaran tentang pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada contoh soal, tapi datanya itu diambil dari contoh 8 yang tadi udah dijelasin Salsa di buku Akuntansi Biaya karya Mulyadi yang di halaman 410. Nah, itu soalnya itu jika perusahaan menggunakan model dua selisih dalam analisis selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar, maka perhitungan selisih biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsung standar yaitu 250 dikali 20 jam dikali Rp500. Yang dimana tuh di sini tuh kita fokus di biaya tenaga kerjanya dulu. Bentar. Ya, kita fokus di biaya tenaga kerja yang langsung. Itu 250 itu merupakan jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari kan, di contoh 8. Nah, dikali 20 jam biaya tenaga kerjanya selama 20 jam yang dimana per jamnya itu kan Rp500. Jadi 250 kali 20 kali 500 itu totalnya 2.500.000. Dan untuk biaya tenaga kerja sesungguhnya yaitu 5.100 jam yang dimana per jamnya itu di per jamnya itu 475. Jadi 5.100 dikali Rp475. Hasilnya itu 2.422.500. Selisih biaya tenaga kerja langsung eh, ya tinggal dikurang aja 2.500.000 dikurang 2.422.500. Hasilnya 77.500. Nah, dari perhitungan selisih dengan model dua selisih dalam contoh 8 diperoleh selisih tarif upah sebesar 127.500 itu laba dan selisih efisiensi upah 50.000 rugi. Untuk penghitungan jelasnya itu ada di yang tadi dijelasin oleh rekan saya di contoh 8 penyelesaiannya. Oke, next. Yaitu selanjutnya jurnal pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yaitu akun barang dalam proses di debit sebesar 2.500.000. Akun selisih efisiensi upah di debit sebesar 50.000. Pada akun gaji dan upah di kredit sebesar 2.422.500 dan akun selisih tarif upah di kredit sebesar 127.500. Oke, next.
Yang ketiga yaitu ada pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, pencatatan BOP dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead yang digunakan. Ini contohnya metode dua selisih. Nah, atas dasar data dalam contoh 8 dan perhitungan selisih dalam contoh tersebut, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Akun barang dalam proses di debit sebesar 3.500.000 pada akun biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit sebesar 3.500.000. Ini didapat dari 250 yang jumlah produknya itu yang tadi aku udah bilang dikali 20 jam dikali 700 rupiah. Oke, next. Oke. Untuk ini masih kesatuan sama yang tadi sebelumnya jurnalnya. Untuk jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu akun biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit sebesar 3.650.000 pada berbagai rekening pada akun berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000. Nah, jurnal untuk mencatat penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya yaitu akun BOP yang dibebankan di debit sebesar 3.500.000 pada BOP sesungguhnya di kredit sebesar 3.500.000. Jurnal untuk mencatat selisih BOP yaitu akun selisih terkendalikan di debit sebesar 90.000, akun selisih volume di debit sebesar 60.000 pada akun biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar 150.000. Next. Oke, selanjutnya yaitu metode 3 selisih. Jurnal pembebanan BOP kepada produk akun barang dalam proses di debit sebesar 3.500.000, akun selisih efisiensi di debit sebesar 70.000 pada akun BOP yang dibebankan di kredit sebesar 3.570.000. 3.500.000 didapat dari mana? Dari 5.000 jam dikali 700 rupiah. Sedangkan untuk 3 juta, maksudnya untuk akun BOP yang dibebankan itu didapat dari 5.100 dikali 700 rupiah. Selanjutnya itu untuk jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. Akun BOP sesungguhnya di debit sebesar 3.650.000 pada akun berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000. Jurnal untuk mencatat penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu akun biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit sebesar 3.570.000 pada akun biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar 3.570.000. Lalu jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik, akun selisih pengeluaran 50.000 di debit, akun selisih kapasitas 30.000 di debit, pada akun biaya overhead pabrik sesungguhnya 80.000 di kredit. Oke, next. Selanjutnya itu metode 4 selisih. Karena perbedaan metode 4 selisih dengan metode 3 selisih terletak pada selisih efisiensi, maka pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode 4 selisih dilakukan dengan membentuk rekening selisih efisiensi variabel dan rekening selisih efisiensi tetap. Nah, dari data dan perhitungan selisih dalam contoh 8, jurnal pencatatan selisih efisiensi adalah sebagai berikut. Akun barang dalam proses 3.500.000 di debit, akun selisih efisiensi variabel 40.000 di debit,
akun selisih efisiensi tetap 30.000 di debit pada akun biaya overhead pabrik yang dibebankan 3.570.000 di kredit. Nah, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan pencatatan selisih pengeluaran dan selisih kapasitas dalam metode 4 selisih ini sama dengan yang dibuat dalam metode 3 selisih. Jadi sebenarnya tuh angka-angka semua maksudnya angka-angka di jurnal ini tuh kita dapat datanya tuh dari contoh 8. Tadi kan temen saya udah ngejelasin apa namanya, cara-cara angkanya itu dapat dari mana dari mana. Nah, di sini tuh jadi cuma tinggal penempatan jurnalnya aja gitu. Oke, next. Selanjutnya itu ada pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, catatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dilakukan dengan mengkredit rekening barang dalam proses dan mendebit rekening persediaan produk jadi sebesar hasil kali kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan harga pokok standar persatuan produk. Nah, jurnalnya yaitu akun persediaan produk jadi di debit sebesar 7.250.000 pada akun barang dalam proses di kredit sebesar 7.250.000. Oke, next. Oke, next, Mir. Oke. Selanjutnya yaitu ada selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Nah, bahan baku yang dipakai dalam perusahaan itu kan seringkali terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, seringkali terdapat kemungkinan untuk mengubah komposisi bahan baku yang dipakai dengan tujuan untuk merendahkan biaya, dengan mutu dan kualitas hasil produk yang tetap memuaskan. Penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan perbaikan hasil bahan baku yang dipakai. Dalam perusahaan semacam ini, manajemen tuh pastinya memerlukan analisis selisih komposisi dan hasil bahan baku. Nah, jika spesifikasi bahan baku menurut standar telah ditentukan dan komposisi jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah ditetapkan, maka bila nanti terjadi penyimpangan antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya bahan yang dipakai, penyimpangan ini tuh disebut selisih komposisi. Nah, dalam perusahaan tertentu, seperti perusahaan tekstil, karet, dan perusahaan kimia yang produknya hanya memenuhi mutu fisik dan kimia tertentu, terdapat kemungkinan nih untuk menggunakan berbagai kombinasi bahan baku yang berbeda dengan hasil produk yang tetap memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam banyak hal komposisi bahan baku yang baru akan diikuti dengan timbulnya selisih hasil yang menguntungkan atau merugikan. Hasil dapat didefinisikan sebagai jumlah produk utama yang dihasilkan dari pengolahan sejumlah bahan baku tertentu. Jika untuk menghasilkan 10 satuan produk dibutuhkan 20 kg bahan baku, maka persentase hasil dalam hal ini adalah 50% yang didapat dari 10/20 kali 100%. Nah, jika persentase hasil sesungguhnya menyimpang dari standar, maka penyimpangan inilah yang nantinya disebut selisih hasil. Oke, next. Oke, ini ada contoh 10, yaitu untuk menghasilkan 5 satuan produk A, dibutuhkan bahan baku menurut komposisi standar disajikan dalam gambar 13.26. Nah, di sini bisa dilihat jenis bahan bakunya ada 2, yaitu X dan Y. Untuk kuantitasnya jumlahnya yang X-nya 6 kilo, yang Y-nya 4 kilo. Yang dimana kalau di total tambah 4 itu 10 kilo. Untuk persentasenya X-nya 60%, Y-nya 40%. Di total jadi 100%. Untuk harga standar per kilonya, harga standar per kilo jenis bahan baku X itu Rp15, sedangkan untuk yang jenis bahan baku Y itu Rp20. Untuk biaya bahan baku per 5 satuan produk itu ya tinggal dikali 5 aja, 15 kali sedangkan untuk biaya bahan baku per 5 satuan produk tuh untuk jenis bahan baku X itu Rp90, sedangkan untuk
jenis bahan baku Y Rp80, yang dimana kalau di total itu X ditambah Y itu total biaya bahan baku per 5 satuan produknya itu Rp170. Nah, misalkan jumlah produk A yang dihasilkan dalam bulan April itu berjumlah 4.550 satuan dengan pemakaian bahan baku X sama dengan 5.200 kilogram dan Y 3.800 kilogram. Nah, di sini ada contoh penyelesaiannya. Berdasarkan data dalam gambar 13.26 dan data biaya produksi sesungguhnya tersebut, selisih komposisi bahan dihitung seperti disajikan dalam gambar 13.27. Jadi, menurut komposisi standar, untuk jenis bahan baku X itu kan 60% dikali 5.200 dikali 9.000 sama dengan 5.400, dan biaya jenis bahan baku Y itu 40% dikali 9.000, yang dimana hasilnya 3.600. Jadi 5.400 tambah 3.600 sama dengan 9.000. Lalu selanjutnya selisih komposisi bahan baku per kilonya itu berarti 5.002 jenis bahan baku X kan tadi menurut komposisi sesungguhnya itu 5.200, sedangkan menurut komposisi standar itu 5.400. Jadi selisih komposisi bahan bakunya itu tinggal 5.200 dikurang 5.400, hasilnya itu 200. Dan begitupun yang Y 3.800 dikurang 3.600, selisihnya juga sama 200. Untuk harga standar bahan baku per kilo kan tadi udah diketahui kalau X Rp15, sedangkan Y 20. Lalu untuk selisih komposisi bahan baku yaitu tinggal 200 dikali 15 sama dengan 3.000, dan itu laba. Lalu untuk yang Y 200 dikali 20 itu 4.000 rugi. Jadi 3.000 laba dikurang 4.000 rugi, itu selisihnya itu 1.000 dan itu masih rugi. Oke, next. Tolong next ya. Selanjutnya yaitu ada perhitungan selisih hasil bahan baku. Untuk menghasilkan 5 satuan produk selesai dibutuhkan 10 kg bahan baku X dan Y atau persentase hasilnya sebesar 50%. Jadi, kalau jumlah bahan baku X dan Y yang diolah dalam periode akuntansi tersebut sebanyak 9.000 kg, menurut persentase hasil standar harus menghasilkan 50% dikali 9.000, yaitu 4.500 unit produk selesai. Padahal hasil sesungguhnya berjumlah 4.550 satuan, sehingga selisih hasil dalam unit sebesar 50 satuan. Perhitungan selisih hasil bahan baku dapat diringkas sebagai berikut. Hasil sesungguhnya kan tadi 4.550. Sedangkan hasil menurut standar itu kan 50% dikali 9.000, yang dimana 4.500. Nah, jadi tinggal dikurang aja deh. Itu jadinya selisih hasil namanya. Jadi 4.550 dikurang 4.500 itu kan 50 satuan. Nah, itu selisih hasilnya 50 satuan. Jadi untuk selisih hasil dalam rupiah itu 50 dikali 34 rupiah, hasilnya Rp1.700. Untuk karena setiap 5 satuan produk membutuhkan biaya bahan baku Rp170, maka biaya bahan yang terkandung dalam setiap satu satuan produk selesai adalah sebesar Rp34. Jadi ini kenapa selisih hasil dalam rupiah itu 50 dikali Rp34. Kenapa 34 kan? Karena kan dari 5 satuan produk tuh biaya bahan bakunya 170. Jadi kalau per satu satuan produk berarti ya tinggal 170 dibagi 5, Rp34. Jadi selisih hasil dalam rupiah adalah 50 dikali Rp34. Hasilnya itu 1.700 laba. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada selanjutnya masih berhubungan sama yang tadi, karena kan harga pokok produk selesai tidak hanya terdiri dari biaya bahan baku, tetapi juga meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Maka timbulnya selisih hasil tidak saja menyebabkan terjadinya selisih hasil bahan baku aja, namun juga tuh menimbulkan selisih hasil
upah dan selisih hasil BOP. Kedua selisih hasil yang terakhir ini dihitung dengan cara mengalihkan selisih hasil dalam satuan dengan biaya tenaga kerja langsung atau BOP standar yang terkandung dalam setiap satuan produk selesai. Nah, misalkan dari contoh di atas kan, untuk menghasilkan 5 satuan produk dibutuhkan biaya tenaga kerja standar tuh 150 dan biaya overhead pabrik standar 200, maka selisih hasil dapat dihitung sebagai berikut. Selisih hasil biaya tenaga kerja, itu hasil sesungguhnya dikali BTK standar per satuan produk. 4.550 dikali Rp30 hasilnya yaitu 136.500. Lalu hasil standar dikali biaya tenaga kerja standar per satuan produk, 4.500 kali Rp30 itu 135.000, yang di mana selisih hasil biaya tenaga kerjanya itu 136.500 dikurang 135.000 itu hasilnya 1.500 dan itu laba. Untuk selisih hasil overhead pabriknya itu hasil sesungguhnya dikali biaya overhead pabrik per satuan produk, yaitu hasil sesungguhnya kan tadi 4.550 dikali biaya overhead pabrik per satuan produknya Rp40. Jadi hasilnya 182.000. Untuk hasil standar dikali biaya overhead pabrik per satuan produk itu 4.500 dikali 40, hasilnya 180.000. Jadi selisih hasil overhead pabrik itu 182.000 dikurang 180.000, hasilnya 2.000 laba. Next, Mer. Ya gitu, selanjutnya ada perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara yang pertama yaitu ditutup ke rekening laba rugi, dan yang kedua itu dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Nah, perlakuan terhadap selisih yang terjadi itu tergantung pada pertama itu jenis selisihnya. Itu selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau biaya overhead pabrik. Dan yang kedua itu besarnya selisih. Nah, jika jumlah selisih relatif kecil, disajikan langsung dalam laporan laba rugi, sedangkan jika jumlahnya relatif besar, diperlakukan sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman penggunaan biaya standar, dan yang keempat sebab-sebab terjadinya selisih. Apakah selisih terjadi karena kesalahan dalam penentuan standar atau gimana gitu. Dan yang kelima itu waktu terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih yang terjadi itu merupakan selisih yang tidak biasa yang disebabkan karena fluktuasi musim. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada selisih ditutup ke rekening laba rugi. Dari contoh prosedur akuntansi biaya standar dengan metode ganda, dibuat ringkasan jenis dan jumlah selisih sebagai berikut. Ini ringkasannya, jenis selisihnya ada selisih harga bahan baku sebesar 105.000 rugi, selisih kuantitas bahan baku 200.000 laba, selisih tarif upah 127.500 laba, selisih efisiensi upah 50.000 rugi, selisih pengeluaran 50.000 rugi, selisih kapasitas 30.000 rugi, dan selisih efisiensi overhead 70.000 rugi. Nah, jurnal untuk menutup selisih-selisih tersebut ke dalam rekening laba rugi yaitu sebagai berikut. Nah, oh ya, akun selisih kuantitas bahan baku sebesar 200.000 di debit, akun selisih tarif upah 127.500 di debit, pada selisih harga bahan baku 105.000 di kredit, selisih efisiensi upah 50.000 di kredit, selisih pengeluaran 50.000 di kredit, selisih kapasitas 30.000 di kredit, selisih efisiensi overhead 70.000 di kredit, dan akun rugi laba 22.500 di kredit. Next. Oke, yang terakhir yaitu ada perbaikan terhadap standar. Nah, perbaikan standar itu hanya dilakukan jika kondisi yang mendasarinya berubah. Ada dua pendapat. Standar
diubah segera setelah ditemukan kesalahan atau ditunda hingga akhir periode akuntansi agar tetap menjadi alat pengukur efisiensi. Jalan tengahnya tuh standar harus segera diubah jika terjadi perubahan penting pada metode produksi, tenaga kerja, bahan baku, harga pasar, atau tarif upah. Nah, standar juga perlu ditinjau dan disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dan tidak menyesatkan manajemen. Namun, perubahan sebaiknya hanya diterapkan pada standar tertentu tanpa mengganggu sistem secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem biaya standar dengan pendekatan full costing. Kami berharap untuk kedepannya ini penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami konsep biaya standar serta bagaimana pendekatan full costing itu digunakan dalam perhitungan biaya produksi secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian Ibu Rida dan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.